Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan mengambil topik Project Based Learning atau pembelajaran berbasis project. Pembelajaran berbasis project pada abad 21 ini menjadi tren. Hampir semua lembaga pendidikan di dunia ini, apakah dia di Australia, apakah dia di Jepang, di Indonesia, di India, di Amerika, di Finlandia, di Korea Selatan, semuanya berbasis project. Karena pembelajaran berbasis project melibatkan banyak komponen pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berbasis project? Ikuti yang satu ini. Pembelajaran project based learning atau berbasis proyek ini melibatkan banyak ilmu, melibatkan banyak komponen pembelajaran. Jadi dia multidimensi. Di sana ada pembelajaran inquiry, ada pembelajaran discovery, ada pembelajaran inovatif, ada pembelajaran berbasis masalah, ada pembelajaran berbasis praktek, ada diskusi, ada bagaimana mengkombinasi berbagai macam mata pelajaran, ada kolaborasi. Banyak komponen pembelajaran yang melibatkan project based learning. Sehingga project based learning ini memakan waktu yang agak lama. Berikut ini. Pembelajaran berbasis project atau project based learning ini banyak tipenya, dan saya akan menawarkan satu tipe untuk EPIC. E adalah tahapan pertama, tahapan mengeksplorasi topik atau permasalahan yang akan dia kerjakan. Dalam eksplorasi ini sebaiknya ada syarat-syarat yang harus ditempuh. Syarat pertama, dia harus menarik dan menantang bagi siswa. Dua, dia dapat dilakukan oleh siswa, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Betul-betul bisa dilakukan siswa. Yang ketiga, kalau bisa yang dieksplorasi ini baru, sehingga menyenangkan bagi anak. Umpama yang lama, silakan buat bel listrik. Siswa akan setengah hati karena di toko sudah banyak bel listrik. Tetapi coba ditingkatkan lagi menjadi coba buat bel listrik sekaligus alarm, sekaligus dia memberi informasi pada yang punya kalau ada kasus tertentu, dan sekaligus dia mendeteksi sidik jari seseorang, dan sekaligus ketika ditekan tombol itu dia bisa memunculkan biometrik seseorang yang menekan. Umpama dalam pembelajaran bahasa, menulis teks cerpen umpamanya, siswa dapat mengeksplorasi karena penugasannya betul-betul menarik dan menantang sehingga menjadi sebuah proyek yang bagus. Contoh, A membuat cerita pendek dengan setting India, B membuat proyek dengan setting Jepang, C membuat cerita pendek dengan setting Cina, D dia membuat cerita pendek dengan setting Filipina. Begitu seterusnya, satu siswa berbeda setting meskipun topiknya yang sama, dan siswa akan mengeksplorasi tentang nama-nama tempat yang ada di India, nama-nama tempat yang ada di Jepang, nama-nama tempat yang ada di Cina, bahkan nama tokohnya dia menyesuaikan dengan yang ada di lokal itu sampai pada suasananya, dan itu akan disenangi oleh siswa. Selanjutnya, eksplorasi yang cocok untuk project based learning adalah eksplorasi yang mengandung kebaruan. Bagaimana dia mengeksplorasi sesuatu dari yang lama yang tidak bagus, memperlambat hidup manusia, tidak efisien, tidak efektif, diubah oleh dia melalui eksplorasi menjadi sesuatu yang bagus kalau diteliti. Bagaimana dengan berikutnya? Ikuti. Berikutnya P, penentuan.
Setelah siswa melakukan eksplorasi yang mendalam tentang tugasnya, dan eksplorasi itu dicek oleh guru, dan jangan sekali-sekali guru melakukan tangan besi untuk menolak ini jangan, ini iya, ini jangan, ini iya. Bebaskan siswa untuk eksplorasi, dan tahap berikutnya adalah penentuan. Siswa menentukan dari sekian banyak pilihan eksplorasi tadi, satu atau dua yang akan dia tulis. Penentuannya bisa lewat NGO, Nominal Group Organization, atau NGD, Nominal Group Diskusi. Jadi dia akan meranking mana yang paling banyak dieksplorasi, dan itulah yang akan dilakukan. Atau lewat penentuan lebih mudah mana yang bisa dikerjakan dari sekian hasil eksplorasi tadi. Atau yang ketiga, dia menanyakan ke teman lain, menanyakan ke guru, andai saya berbuat seperti ini, andai proyek saya seperti ini, dia suka atau tidak. Nah, yang keempat, adakan angket kecil-kecilan untuk penentuan. Yang kelima, langsung saja berdasarkan imajinasi siswa, berdasarkan intuisi siswa. Semua jalan, 5 jalan itu bisa ditempuh oleh siswa. Jadi guru jangan mendominasi, tetapi jangan terlalu lama untuk penentuan ini. Itulah penentuan. Berikutnya, implementasi. Ini inti sesungguhnya dari pembelajaran berbasis proyek, yaitu implementasi. Siswa atau pembelajar melakukan proses, membangun proses, dan pada implementasi ini ada 3 jalan, karena proyek itu bisa jadi berbasis produk. Berbasis produk itu membuat jajan, membuat makanan, membuat tulisan, membuat itu berbasis produk. Yang kedua, dia berbasis kinerja. Apakah dia membaca puisi, bermain drama, melakukan gerakan tertentu, itu berbasis kinerja. Yang ketiga, implementasi berbasis organisasi, yaitu melakukan proyek kegiatan, dia menjadi panitianya, lalu mengorganisasikan sebuah masyarakat, mengorganisasikan muridnya, membuat kepanitiaan, itu organisasi. Jadi diimplementasi pada proyek ada 3 jalur. Jalur pertama itu jalur produksi, jalur kedua itu jalur kinerja, yang ketiga jalur pengorganisasian. Pada implementasi, guru tidak boleh terburu-buru untuk mengakhiri pembelajaran. Bisa jadi pembelajaran dikerjakan di rumah, bisa jadi dikerjakan di sekolah, bisa jadi dikerjakan di kelompoknya, dan diimplementasi inilah akan terjadi kemungkinan gagal. Siswa dimotivasi untuk tidak takut gagal, karena proyek yang hebat pasti diikuti oleh kegagalan. Dicoba lagi, coba lagi, coba lagi. Dan guru pantang untuk menjudgment, menentukan kamu pinter, kamu enggak. Karena dalam proses itu bisa ada yang sebentar, ada yang agak panjang, bukan karena kepandaian siswanya, tetapi karena memang proyek itu sedikit rumit bagi siswa. Guru perlu memfasilitasi pada tahap implementasi ini. Supaya memudahkan implementasi, bisa jadi pada implementasi pertama dia bisa memamerkan ke temannya sehingga mendapat banyak kritik. Nah, kritik itulah menjadi perbaikan proyek dia. Kedua, dia menunjukkan lagi ke temannya, proyek kedua. Kalau anak dalam kondisi senang, proyek itu pasti jadi. Dan terakhir, perlu diingat, proyek hanyalah sebuah proyek. Jika tidak dikemas dengan bagus, maka ada acara pengemasan proyek yang dihasilkan oleh siswa. Demikian implementasi. Tahap terakhir itu tahap komunikasi. Percuma proyek yang dihasilkan siswa tidak dikomunikasikan.
Siswa perlu diajari untuk mengkomunikasikan hasil proyek dia sehingga dapat membangun percaya diri anak, membangun kegigihan, dan menyadari bahwa dia mampu melakukan sebuah proyek. Komunikasi ini bisa dilakukan lewat pameran, sama-sama dengan teman yang lainnya, pameran di masyarakat luas, atau lewat media sosial, beri komentar-komentar, atau lewat pemberitaan, dan itu hasilnya dibuat portofolionya. Dan anak semakin sering melakukan proyek akan semakin terbiasa untuk proyek. Kelemahan kita adalah proyek ini oleh sekolah dilakukan hanya untuk mengikuti lomba di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional. Setelah itu tidak ada proyek. Kemudian kelemahan berikutnya, proyek ini hanya setahun sekali, sehingga anak tidak terbiasa untuk membangun sebuah proyek. Padahal ingat tadi, proyek itu adalah gabungan dari berbagai macam mata pelajaran. Kalau ingin hebat anak Anda, lakukan proyek sesering-seringnya. Komunikasikan, karena titik utama proyek adalah komunikasi, supaya mendapatkan masukan di orang yang lebih banyak. Steve Jobs ketika dia menemukan komputer Apple, tahap terakhirnya adalah komunikasi. Dia mengkomunikasikan ke banyak orang sehingga semua orang mengagumi karya itu menjadi karya yang monumental, fenomenal, dan laris di dunia. Kelak anak Anda akan menjadi penemu yang hebat, pembangun proyek yang bagus. Paham? Epic. E. Eksplorasi. P. Penentuan. I. Implementasi. Dan K. Komunikasi. Epic. Demikian dari saya, salam Kak Yatno Bintang.